Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi ke-7 manajemen strategi. Pada video lebih panjang mengenai strategi pertumbuhan dan penyehatan perusahaan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai strategi pertumbuhan dulu pertama. Jadi secara pengertian strategi pertumbuhan adalah usaha untuk membuat perusahaan ini bukan hanya sekedar hidup tapi juga berkembang. Karena ada yang mengatakan jika perusahaan tidak berkembang itu sama juga mati. Kan ada yang bilang gini ya, kalau misal manusia itu sudah tidak tumbuh lagi berarti sudah mendekati kematian. Maka kita jika ingin perusahaan itu hidup usianya panjang, maka kita harus memastikan dia terus untuk bertumbuh. Ada 3 horizon pertumbuhan yang bisa kita lihat, yaitu adalah mempertahankan dan memperbesar inti bisnis, jadi fokus di inti bisnisnya. Atau ada yang membangun bisnis baru yang siap dikembangkan, dan yang terakhir adalah menciptakan alternatif pilihan bisnis yang baru. Jadi terserah mau yang mana. Kayaknya nggak bisa ya tiga-tiganya langsung ya, karena sumber daya kan pasti terbatas. Jadi harus memilih salah satu yang paling potensial dikembangkan di dalam perusahaan, seperti itu. Nah, kita lihat dari strategi pertumbuhan yang pertama itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu artinya kita berfokus pada satu jenis produk tertentu di dalam organisasi kita. Kita memfokuskan teknologinya, kita memfokuskan pasar tertentu, dan juga kalaupun kita harus mengembangkan produk, kita mengembangkan produk yang berdekatan pasarnya dengan yang kita fokusi. Begitu. Jadi kita itu ketika menggunakan strategi ini, pertama perusahaan harus mengembangkan penggunaan barang dari konsumen yang sudah ada. Jadi mempertahankan barang dari konsumen sudah ada lewat apa? Meningkatkan jumlah pembelian, meningkatkan kecepatan kadaluarsa barang, dan mengendalikan kegunaan baru dari barang, mengembangkan ya kegunaan baru dari barang dan insentif harga barang. Maksudnya apa, Pak? Jadi kita bisa membuat konsumen itu mengkonsumsi lebih banyak konsumen kita yang sudah ada. Lewat apa? Bisa lewat promo, bisa lewat kita melahirkan produk baru yang lebih canggih sehingga konsumen akhirnya tertarik untuk beli produk baru yang lebih canggih. Kan ini seperti handphone kan? Handphone itu kan kita sudah punya nih, masih bisa kita pakai. Tapi ketika ada handphone baru yang lebih canggih, yang lebih wah, yang lebih bagus, banyak fiturnya, pasti kita akan tertarik untuk beli handphone tersebut kan? Misalnya dengan cara menambah dengan kamera yang lebih bagus, mungkin juga kapasitas penyimpanan yang lebih banyak, kecepatan processing yang lebih cepat, dan sebagainya. Kedua, kita bisa menarik pelanggan yang dimiliki pesaing lewat memperluas diferensiasi barang, menggiatkan promosi, dan menawarkan potongan harga. Ketiga, kita juga bisa menarik calon pembeli baru dari pesaing lewat mendorong mencoba barang yang kita miliki lewat insentif harga atau sampel, memberikan contoh barang, menaikkan atau menurunkan harga. Kalau menaikkan, kok bisa Pak? Menaikkan itu bisa membuat orang itu malah mengkonsumsi. Oh bisa, dengan cara kita menaikkan harga, kadang-kadang konsumen itu penasaran, kok harganya naik? Ada konsumen yang itu tipikal yang ekonomis ya, jadi mungkin mereka, kok harganya naik? Pasti mereka jadi defense. Tapi ada juga konsumen yang malah penasaran, kok harganya naik ini? Apakah ini barang ini berubah jadi barang premium dengan kualitas yang lebih baik? Seperti itu. Dan juga bisa mempromosikan di media baru. Strategi konsentrasi ini adalah strategi yang bertumbuh pada satu jenis produk. Nah, maka kelemahannya adalah ketika kita berfokus pada satu jenis produk, jika produk tersebut itu bermasalah dalam proses pemasaran atau sudah tidak laku lagi di pasar, maka kita akan merugi. Seperti itu. Itu adalah resikonya. Jadi kita berfokus pada satu hal, kalau hal itu benar-benar gagal, maka gagallah semua strategi kita. Seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa produk tersebut memiliki rentang usia yang panjang, memiliki memiliki pasar yang masih berkembang, dan juga memiliki pesaing yang itu stabil gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa pesaing itu ketika menyaingi kita, ya kita berpotensi untuk menang. Seperti itu. Jika kita menggunakan strategi konsentrasi. Yang kedua adalah perluasan pasar, di mana kita berfokus pada produk tertentu, tapi kita tidak fokus pada produknya, tapi kita fokus pada promosi produk tersebut. Syaratnya sama, yaitu adalah produk kita harus bagus, berkualitas, dan juga memang dibutuhkan pasar, dan pasar ini masih berkembang, seperti itu.
kelebihannya sama juga seperti strategi konsentrasi, di mana jika produk ini ternyata sudah obsolete, sudah kuno, sudah tidak layak lagi untuk dipasarkan, maka ketika kita menggunakan strategi ini kita akan buang-buang sumber daya saja seperti itu atau merugi. Nah, strategi yang selanjutnya adalah strategi pertumbuhan lewat pengembangan produk. Berbeda dengan konsentrasi, kalau konsentrasi itu produk yang sudah ada kita kembangkan. Tapi kalau strategi pengembangan produk, kita bisa melakukan perubahan produk sampai substansi, bahkan intinya kita rubah. Dan kita bisa sampai membuat produk baru gitu, walaupun jarang ya. Nah, kita bisa mengubah ciri produk, bisa mengadaptasi, memodifikasi, menambah, mengganti, mengurangi, mengatur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mengembangkan produk yang beragam kualitas, ukuran, dan model, walaupun resiko menghasilkan kerancuan dalam brand kita gitu ya. Misalnya ada mobil, kita nih perusahaan kita menghasilkan beberapa jenis mobil. Mobil yang murah, mobil yang medium, sama mobil yang high gitu ya. Nah, itu bisa menyasar di 3 pasar. Pasar orang-orang bawah, menengah, dan atas gitu kan. Tapi kan kadang-kadang orang bertanya-tanya, ini sebenarnya kamu tuh jual mobil yang premium atau mobil yang biasa sih kan gitu ya. Tapi kan kita bisa ngomong bahwa ya kita memasarkan di semua segmen pasar gitu, tergantung dengan model produk yang Anda beli seperti itu. Yang ketiga itu adalah melakukan inovasi produk yang bukan inti tetapi hanya atribut dan pelayanannya seperti itu. Nah, selanjutnya strategi pertumbuhan dengan integrasi ini berbeda sekali dengan 3 strategi yang sebelumnya yang sebenarnya sudah istilahnya main aman karena mereka hanya main produk dan pemasaran. Kalau integrasi horizontal dan juga nanti ada integrasi vertikal, ini adalah strategi yang benar-benar agresif dengan cara mengakuisisi atau menambah unit usaha. Jadi ada bisa mengakuisisi dan menambah. Jadi perusahaan menambah, kalau yang horizontal ini menambah dengan mengakuisisi pesaing yang memiliki kesamaan produk. Jadi strategi ini adalah strategi yang berusaha untuk mengurangi persaingan dengan cara mengambil mencaplok pesaing seperti itu. Nah, strategi ini berusaha untuk menciptakan pertumbuhan finansial bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi lewat perluasan pasar dengan mengakuisisi perusahaan pesaing. Loh kok bisa Pak? Loh iya, jadi kan pesaing itu udah punya konsumen kan, dicaplok lah. Mirip seperti XL, nah ini kan XL, waktu itu XL itu ada yang namanya Axis. Axis itu sebenarnya perusahaan sendiri, dia punya pasarnya itu pasar bawah. Karena dulu saya pakai Axis. Waktu masih masih SMA, saya SMA itu pakai Axis. Lalu Axis ini diakuisisi sama XL. Jadi gabung lah. XL itu premiumnya, Axis itu yang murahnya gitu ya, kelas bawahnya gitu. Nah, dengan cara ini XL itu memiliki pasar premium dan pasar middle low gitu kan. Jadi dia punya middle high, middle low. Akhirnya dia menguasai pangsa pasar atas sampai bawah seperti itu. Dengan cara ini akhirnya Excel bisa lebih efisien kan menggunakan towernya, karena towernya ini bisa dipergunakan untuk Excel dan juga untuk Axis gitu kan, untuk kelas atas dan kelas bawah seperti itu. Nah, lalu ada strategi pertumbuhan integrasi vertikal. Nah, berbeda ya, kalau yang itu mencaplok sesama mereka gitu ya, satu jenis. Tapi kalau yang ini dia mencaplok ke depan atau ke belakang. Maksudnya apa? Mencaplok pemasok atau mencaplok distributor gitu ya. Nah, strategi ini menawarkan kepemimpinan biaya, jadi lebih murah karena dia punya distributor sendiri atau dia punya supplier sendiri. Akibat dari pencaplokan itu, maka akhirnya dia memiliki kemampuan untuk menekan biaya. Bahasanya seperti itu. Resikonya apa? Resikonya adalah biaya strategis dari sunk cost. Maksudnya apa Pak? Sunk cost itu atau biaya terbenam adalah gini. Teman-teman misalnya ngambil supplier nih. Nah, ternyata supplier yang kita caplok, produknya, jadi kita punya produk A gitu kan. Produk A ini disuplai oleh supplier A absen misalnya. Nah, ternyata produk A ini sudah tidak banyak diminati oleh pasar. Tapi kita punya supplier A absen, kita beli. Endingnya apa? Ya kita bakal merugi. Mau kita jual juga ya udah nggak laku karena kan supplier ini juga menghasilkan produk yang
menghasilkan produk yang mungkin tidak juga bisa disuplai ke perusahaan lain gitu kan. Akhirnya kita merugi, kita lepas, kita rugi, kita pertahankan juga produknya juga udah nggak banyak yang menjual gitu ya, nggak ada yang banyak yang beli, nggak bisa dijual. Akhirnya ya inilah biaya terbenam. Jadi mati segan, hidup juga tak mau gitu kan. Ini resiko dari integrasi vertikal seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah potensi kegagalan akibat tidak bisa koordinasi antara dua unit usaha ini. Sebenarnya kan gini, ketika kita merger, kita itu menggabungkan dua perusahaan yang berbeda jadi satu gitu ya. Nah, ketika ada dua perusahaan yang berbeda ini memiliki karakter budaya yang berbeda, karakter kepemimpinan yang berbeda, mereka harus digabungkan. Ini itu berpotensi untuk menciptakan yang dinamakan miskoordinasi atau miskomunikasi gitu ya. Nah, ini bisa terjadi sehingga akhirnya menciptakan permasalahan komunikasi di antara dua perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada strategi pertumbuhan diversifikasi konsentrik. Jadi perusahaan melakukan ekspansi usaha dengan menambah unit usaha baru dengan pertumbuhan internal atau akuisisi yang masih terkait atau secara langsung maupun tak langsung dengan unit usaha yang sudah ada. Gini loh, jadi teman-teman ini mendiversifikasi produk yang difokusi awalnya gitu ya. Jadi usaha yang ada, misalnya teman-teman usahanya apa? Usaha di bidang penjualan handphone misalnya. Lalu teman-teman mendiversifikasi nih. Mendiversifikasi produk elektronik yang lain. Ini masih terhubung nih. Walaupun sama-sama produk elektronik, tapi terhubung secara langsung maupun tak langsung. Atau teman-teman membuka usaha aksesoris handphone. Jadi teman-teman jualan handphone, tapi di satu sisi teman-teman juga jualan aksesoris handphone. Bisa terhubung langsung maupun tak langsung gitu kan. Karena kan sama-sama di bidang seluler gitu, telepon seluler. Jadi jualan handphone, sampingnya jualan aksesoris. Jadi kalau orang udah beli handphone bisa beli aksesoris di sebelah gitu, di toko sebelah. Tokonya juga punya kamu gitu kan. Atau mungkin orang itu beli handphone, ada yang secara tidak langsungnya, ada toko elektronik yang berhubungan dengan handphone. Misalnya seperti dia jualan speaker Bluetooth yang bisa dihubungkan dengan handphone. Dia jualan pokoknya yang bisa terhubung dengan handphone lah. Nah, dengan cara ini teman-teman ini bisa sekalian jualan handphone, teman-teman juga bisa menjual hal-hal yang berhubungan secara langsung dan tak langsung dengan handphone, kan seperti itu bahasanya. Nah, ini namanya diversifikasi konsentrik. Tapi ada juga diversifikasi konglomerasi. Nih apa ini Pak diversifikasi konglomerasi? Ini adalah teman-teman membuka usaha yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan inti bisnis awal teman-teman. Misalnya teman-teman jualan handphone. Teman-teman tiba-tiba beli atau bikin usaha makanan. Ini tidak ada hubungannya dengan handphone kan? Benar-benar nggak ada hubungannya. Yang satu jualan handphone, yang satu jualan makanan. Kelebihannya memang kalau misalnya penjualan handphone lesu, misalnya ya penjualan makanan juga kan belum tentu lesu kan gitu. Jadi bisa dilakukan yang namanya tutup lubang lah. Jadi si yang istilahnya yang lesu ini bisa dihidupi dengan yang masih hidup gitu kan. Nah, kalau misalnya handphonenya misalnya masih hidup, habis itu makanan itu lesu, kan handphone bisa memberikan subsidi silang ke penjualan makanan gitu ya. Misalnya kayak COVID kemarin. Pas COVID kemarin penjualan makanan lesu, tapi kan handphone naik karena orang-orang pada pakai handphone untuk kerja. Nah, sekarang pas setelah COVID, penjualan handphone ya biasa aja. Nah, maka misalnya penjualan handphone mungkin menurun karena orang-orang misalnya ada krisis ekonomi. Penjualan handphone menurun, tapi kan orang-orang tetap butuh makan. Penjualan makanan stabil. Misalnya seperti itu. Nah, ini namanya diversifikasi konglomerasi. Tapi kalau misalnya terlalu banyak usaha dan berbeda-beda karakter, kekurangannya apa? Kita kadang-kadang susah fokus gitu ya. Karena banyak banget usaha-usaha yang berbeda-beda gitu ya. Kelebihannya adalah kalau misalnya satu lesu, yang lain belum tentu lesu. Tapi kalau bedanya diversifikasi ini sama diversifikasi yang sebelumnya, diversifikasi konsentrasi, itu artinya kalau yang konsentrasi itu kalau misalnya pasar handphone lesu, berarti kan aksesoris lesu.
Dan juga produk-produk yang berhubungan tidak langsung dengan handphone juga ikutan lesu. Kalau yang ini enggak, kalau yang itu lesu, yang lain juga belum tentu lesu gitu. Tapi kan harus konsentrasinya berbeda gitu kan. Nah, di sini kan berarti ada banyak strategi yang berhubungan sama menghadirkan unit usaha baru. Maka pertanyaannya, kita itu harus menumbuhkan perusahaan baru lewat pertumbuhan internal atau kita beli aja yang udah ada lewat akuisisi. Jadi kalau ada dua pilihan ini, teman-teman lihat dulu. Teman-teman mau jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek, teman-teman lebih baik akuisisi. Karena lewat akuisisi ini, teman-teman beli unit usaha lain, teman-teman bisa memenuhi kebutuhan strategis jangka pendek. Atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya cepat, mendesak. Misalnya teman-teman ingin memenangkan persaingan, adanya gerakan adanya gerakan agresif dari pesaing menurunkan harga, teman-teman ingin menjawab gerakan agresif tersebut dengan cara ikut menurunkan harga, teman-teman bisa mengakuisisi distributor atau supplier teman-teman supaya harganya bisa turun, misalnya seperti itu. Tapi jika memang tidak ingin jangka pendek ya, maunya jangka panjang, misalnya teman-teman ingin dalam jangka panjang ingin menurunkan biaya, teman-teman bisa menghadirkan dari internal perusahaan teman-teman sendiri, perusahaan yang bisa menjadi supplier teman-teman, misalnya seperti itu. Jadi tergantung teman-teman mau jangka pendek, jangka panjang, kebutuhannya cepat ataupun lambat. Yang mana? Kalau misalnya mau yang cepat ya akuisisi, kalau yang lambat ya dengan cara menumbuhkan dari internal. Kalau akuisisi resikonya apa? Resikonya miskoordinasi, pertentangan antar dua unit usaha atau lebih ya. Kalau dari pertumbuhan internal, resikonya apa? Lama. Lama resikonya. Itu aja. Paling kalaupun ada masalah-masalah ya kemungkinan kecil karena ditumbuhkan secara berkala kan, nggak langsung besar gitu kan. Kalau akuisisi kan kita menerima perusahaan jadi dan besar seperti itu, dan itu biasanya gaya manajemen berbeda dan kita harus adaptasi. Kalau gagal adaptasi biasanya kita gagal memanfaatkan keunggulan strategis unit usaha yang kita beli, seperti itu. Selanjutnya adalah strategi penyehatan dan divestasi, penarikan investasi atau divestasi. Jadi jika perusahaan itu sakit, kita terus lihat ini kenapa, sakitnya dari mana. Kita harus lihat dari indikator dari lingkungan bisnis. Jadi kadang-kadang kita tuh lihat sakitnya itu dikarenakan kondisi eksternal. 20% dari alasan perusahaan itu bermasalah itu kemungkinan besar dari kondisi eksternal. Dan ini kita tidak bisa rubah, tidak bisa kita cegah karena kan kondisinya eksternal dan makro. Misalnya seperti ada kebijakan politik, ini makro banget. Apakah kita bisa mempengaruhi kebijakan politik? Bisa, tapi kan uangnya banyak gitu kan. Kita harus bangun partai lah, kita harus makanya tuh pengusaha banyak yang bikin partai ya. Kita harus bangun partai lah, kita harus mengelobi lah dan sebagainya. Ketika ngelobi pun belum tentu jadi karena dia kan harus bikin undang-undang dulu gitu kan, harus ini kan terlalu lama. Maka kalau eksternal ini ya kita hanya bisa menerima dan kita beradaptasi. Nah, kalau misalnya diakibatkannya itu eksternal, maka ya sudah, kita ya harus menerima saja gitu. Kita mencoba untuk beradaptasi dan bertahan. Tapi ada kemungkinan juga hal tersebut itu dihasilkan dari masalah internal. Indikator tidak sehatnya itu banyak banget ya, saya kira. Ada yang diakibatkan oleh kekurangan kas dan sebagainya. Ini banyak ya, bisa teman-teman baca ya. Indikator tidak sehat itu bisa terlihat dari banyak faktor ya. Kita lihat juga perusahaan kita itu di daur kehidupannya itu masih muda, sudah pertengahan atau sudah dewasa. Kalau masih muda itu beberapa penyakit itu bisa kelihatan. Di sini ada bisa teman-teman baca indikator tidak sehat pada awal daur kehidupan perusahaan. Kalau sudah kita merasa perusahaan kita udah nggak muda kok, kita sudah lumayan pertengahan lah, sudah mulai mendewasakan perusahaan, maka nanti penyakit tidak sehatnya indikator berbeda, nanti bisa teman-teman baca. Jika teman-teman itu sudah memandang bahwa perusahaan ini usianya sudah tua, maka indikator kesehatannya itu berbeda, bisa teman-teman baca, bisa kecil perhatian dan sebagainya ya. Nanti bisa teman-teman baca juga ini ya. Tinggal di skip videonya lalu teman-teman baca, karena kalau saya bacakan panjang sekali. Nah, intinya seperti itu.
Secara secara umum, indikator penyakit itu antara lain adalah utilitasi modal yang menurun. Jadi kemanfaatan modal ini makin lama makin menurun gitu. Jadi modal ini kok makin, dulu saya modal segini bisa ngasilin segini, kok makin kesini kok modal segini kok cuma bisa ngasilin segini. Itu artinya ada permasalahan kesehatan. Yang kedua, pangsa pasar. Produk inti kita atau produk kunci, produk yang paling dibanggakan itu menurun pangsa pasarnya. Ini juga indikator kesehatannya juga terlihat bermasalah. Yang ketiga itu biaya pabrikasi meningkat. Intinya biaya operasional kita kok meningkat tinggi gitu, kok bisa meningkat pesat. Apa permasalahannya ketidakefisienan ini gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah peningkatan perputaran SDM. Jadi SDM itu banyak yang tidak tahan ketika bekerja di dalam perusahaan sehingga akhirnya memilih untuk keluar. Nah ini perputaran makin tinggi, perusahaan itu semakin tidak sehat. Lupa kan ada Pak SDM yang itu musiman. Mereka ngelamar Januari, resign Desember. Nah kalau ada yang kayak gitu, itu berarti perusahaan Anda ya bermasalah. Tapi Pak memang seperti itu Pak. Perusahaan saya kan pabrik Pak. Jadi menerima karyawan muda, mereka bekerja lalu di akhir tahun mereka resign. Nah, coba teman-teman bayangkan jika harus terjadi seperti ini terus menerus, kan akhirnya kualitas produk ini kan jadinya tidak stabil. Kecuali jika teman-teman tidak memikirkan kualitas produk, itu tidak ada masalah. Atau SDM tidak mempengaruhi kualitas produk. Tapi kan SDM yang berputar ini kan banyak mungkin orang-orang yang baru, dan kita juga mempertanyakan apakah SDM ini bisa dipercaya atau tidak mengelola operasi dalam perusahaan kita. Jika terlalu sering, ini banyak resikonya loh teman-teman. Kalau terlalu sering muter SDM itu, banyak rekrut, habis itu mutus hubungan kerja. Yang pertama itu resiko bocornya rahasia perusahaan. Yang kedua itu resiko permasalahan diakibatkan SDM baru ini hadir. SDM baru hadir kan kualitasnya kita nggak tahu, walaupun kita sudah screening, tapi kan kita nggak tahu apakah dia itu masuk itu niatnya baik atau dia itu niatnya buruk. Yang kedua itu. Yang ketiga, kalau misalnya kita muter banyak banget SDM, yang ketiga ini resiko yang paling umum ya, itu adalah kita harus adaptasi dan kita harus mentraining. Ini habis waktu nih, habis tenaga dan biaya gitu kan. Makanya ya inilah perputaran SDM yang tinggi ini indikator perusahaan tidak sehat. Dulu ada ya perusahaan pembuatan minuman ya, mungkin teman-teman warna minuman itu kuning. Nah itu diceritakan banyak orang mengeluh ya, saya dengar-dengar itu banyak yang mengeluh kerja di situ nggak enak, masa dikasih makannya cuman lauk lalu ikan asin, jadi dikasih makan catering perusahaan dan kita nggak bisa nolak karena itu wajib dipotong dari gaji. Dan catering perusahaan itu dengan harga segitu dia dipotong dari gaji, itu harganya itu cuman nasi sama lauk ikan asin, dibelah dua ikan asinnya, belah tengah gitu. Dan itu nggak layak banget. Dan mereka harus bekerja berdiri selama 12 jam lebih. Dengan kata lain, apa? Ini kan tidak manusiawi. Dan ini terjadi terus-menerus. Dan akhirnya tingkat perputaran SDM ini tinggi. Nah kita lihat sekarang, produk itu sudah tidak ada lagi, minuman kuning itu. Nah itu diakibatkan pengelolaan SDM yang bermasalah, salah satunya ya. Nah, ini salah satu dari indikator perusahaannya tidak sehat. Lalu selanjutnya gaji dan tunjangan karyawan meningkat lebih cepat dibanding peningkatan produktivitas dan laba. Kok bisa Pak gaji itu meningkat? Nah ini ada permasalahan manajemen. Manajemen ini ya tidak ngitung-ngitung gitu. Ini berarti menunjukkan manajemen ini tidak menghitung cost untuk SDM. Tingkatin gaji aja gitu kan. Nah ini berarti ada permasalahan dalam proses pengelolaan keuangan gitu. Lalu tingkatan jenjang manajemen bertambah panjang. Ini terlalu hierarkis. Kenapa mereka bikin hierarkis? Supaya mereka nggak disalahkan ketika ada pengambilan kebijakan yang salah. Dia bisa ngelempar. Loh ini kan salah bawaan saya. Makanya diciptakanlah berbagai macam jenjang yang tidak berguna gitu. Lalu perpindahan penguasaan ke pasar kepada pesaing, ini sudah direbut dikit-dikit ya. Konflik antara manajemen dengan tujuan dan misi perusahaan. Jadi manajemen itu bisa saja mengkhianati visi perusahaan hanya untuk keuntungan jangka pendek.
Kok bisa mengkhianati visi perusahaan untuk tujuan jangka pendek? Karena mereka sudah mulai pragmatis, yang penting bisa dapat duit. Karena perusahaan juga mau bangkrut kan, bahasanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perbedaan arah antara manajemen dan pemilik perusahaan. Jadi manajemen itu pikirannya kemana, si pemilik itu maunya apa gitu ya. Si pemilik itu kan sebagai owner, dia itu yang pernah mungkin juga foundernya, dia punya visi perusahaan ini mau kayak gini. Lalu dia nunjuk manajemen. Dia berharap manajernya itu ngikutin apa mau dia. Ternyata enggak, manajer itu punya pikiran sendiri. Nah, ini sebenarnya indikator perusahaan ini sakit. Buruknya akuntansi perusahaan. Nah, ini pembukuan ini bukan pembukuan itu jelek ya. Saya nggak mengatakan pembukuan itu jelek. Buruknya akuntansi perusahaan bisa jadi ya pembukuannya jelek ya pertama. Tapi bisa jadi ada pembukuan rahasia. Jadi pembukuan yang asli yang ditunjukkan ke publik sama pembukuan asli mereka itu berbeda. Apakah ini terjadi, Pak? Terjadi, sering terjadi. Perusahaan-perusahaan yang penyakitan itu dia menyembunyikan pembukuan asli. Jadi di publik itu seakan-akan modalnya tinggi, modalnya banyak, sehat gitu. Tapi di aslinya mereka itu ternyata memiliki defisit anggaran, mereka memiliki hutang yang menggunung dan sebagainya. Nah, ini pembukuan yang jelek sebenarnya. Buruknya akuntansi perusahaan. Kok bisa, Pak, kayak gitu? Iya, karena kan kalau mereka menunjukkan kelemahan mereka, takutnya nanti banyak supplier yang kabur, banyak kan supplier kabur karena takut nggak dibayar ya, banyak investor yang menarik dananya kan gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kesediaan memberi kredit pada konsumen tak dapat membayar. Jadi gini, saking nggak ada konsumennya, akhirnya konsumen yang jelek pun yang dipertanyakan statusnya tuh dikasih gitu. Lalu penambahan utang yang tak terkendali, rekening bank yang saldonya defisit. Nah, ini ya sudah paham sendirilah, karena uangnya habis. Nah, ini indikator. Penyebabnya apa, Pak? Ya penyebabnya banyak. Ini indikator kombinasi, ini sama saja ya. Ini gabungan antara internal dan eksternal, bisa dibaca sendiri. Penyebabnya banyak. Nah, kita bisa mengambil proses penyehatan strategik. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara penyehatan strategik. Kenapa kita melakukan teknik penyehatan strategik? Pertama, karena tidak mampu memenuhi kalau misalnya perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar. Yang kedua, perusahaan di luar misi yang digariskan ya, bergerak di luar misi yang digariskan. Yang ketiga, perusahaan itu kehilangan posisi strategis di pasar. Jadi kalau kita merasa bahwa perusahaan itu mengalami 3 hal ini, kita bisa mengambil langkah penyehatan strategik. Apa itu, Pak, penyehatan strategik? Yang pertama, manajemen berusaha mengembalikan posisi strategis dengan cara melakukan pemulihan posisi, menemukan keunggulan yang baru, dan kembali memperhatikan inti bisnis. Jadi kembali lagi. Jadi kayak gini. Ketika ini ada quote ya, ketika kita sudah kehilangan arah dalam perjalanan, maka kita harus bertanya, awalnya kita melakukan perjalanan ini tuh kenapa? Kenapa kita melakukan perjalanan? Tujuan kita itu awalnya kemana? Kok kita bisa muter-muter gak jelas di tengah-tengah sini gitu. Nah, maka kita harus kembali lagi ke inti bisnis yang dulunya kita tinggalkan. Bahkan dalam keadaan tertentu melakukan akuisisi perusahaan lain gitu ya. Jadi kita mengakuisisi perusahaan lain yang mungkin kita pandang bisa mengembalikan jati diri perusahaan kembali ke dulunya. Seperti itu. Ini penyataan strategis ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini penyataan strategis. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke penyataan operasional. Penyataan operasional apa, Pak? Jadi ketika manajemen berusaha untuk meningkatkan penghasilan lewat pemotongan harga, peningkatan promosi, penambahan layanan, perbaikan saluran distribusi, atau perbaikan kualitas barang. Dan yang kedua itu penghematan biaya. Jadi jika kita memandang kesalahan atau penyakit perusahaan kita itu diakibatkan ketidaktepatan dalam proses operasional, maka kita bisa mengambil strategi ini. Nah, caranya gimana, Pak? Ya sudah, caranya apa? Kamu evaluasi operasi kamu itu apa yang salah. Kenapa kok bisa tidak sesuai dengan harapan? Nah, memang kadang-kadang ngomongnya gampang.
Ada yang ngomongnya gampang, tapi kan kadang-kadang meruntut operasi yang bermasalah itu di mana itu susah. Nah, ini memang tantangan seorang manajer. Nah, kita harus tahu seluk-beluk operasi kita dari hulu ke hilir sehingga kita tahu permasalahannya di mana. Kalaupun kita tahu permasalahannya dan kita harus mengambil kebijakan yang sangat drastis, kita harus berani mengambil langkah kebijakan yang drastis tersebut. Seringkali ada perusahaan yang sakit secara operasional namun belum terlihat secara strategis. Jadi kelihatannya baru operasi gini. Jadi seperti kamu itu punya penyakit nih di dalam diri kamu, misalnya darah tinggi. Nah, darah tinggi ini nggak kelihatan kadang-kadang. Kamu sehat-sehat aja, tapi nanti di titik tertentu kamu bisa sakit jantung. Kan jantung itu strategis. Kalau jantung bermasalah, ambruk kamu. Nah, kadang-kadang darah tinggi itu yaitu operasional darah kamu. Darah kamu itu berputar itu bermasalah sehingga menciptakan darah tinggi. Ketika ini nggak ditangani, darah tinggi nggak ditangani, terus terjadi, bisa jadi sakit jantung. Seperti itu. Maka kamu harus tahu dulu penyakit kamu apa. Oh, saya darah tinggi. Kenapa kamu darah tinggi? Makanan kamu salah. Kamu jarang olahraga. Nah, sama, perusahaan juga sama. Kok perusahaan saya bermasalah secara operasi? Dicari tahu kenapa. Oh, ternyata saya merekrut karyawan ini banyak yang tidak kompeten. Ya sudah, karyawan yang tidak kompeten ini cut. Loh Pak, kalau nge-cut karyawan itu kan harus PHK, harus ngasih pesangon. Pilihannya gini, kamu ngebuang tumor dengan biaya operasi, atau kamu biarkan tumor itu hidup dalam perusahaan kamu. Buanglah tumornya, biayalah operasi itu, bayar. Daripada tumor itu hidup, nyawa kamu hilang. Seperti itu kan? Ya sudah, potong-potong karyawan yang itu tidak sehat gitu ya, walaupun dianggap ini karyawan berpengalaman, berpengaruh secara politis dan lain sebagainya. Sudah dibuang saja. Dibuang saja karena memang apalagi dia berpengaruh secara politis. Ini tumor yang sudah siap menyebar ini kan. Dibuang, sudah dibuang, lakukan penyehatan perusahaan seperti itu. Lebih baik kamu keluar biaya untuk membuang unit usaha yang bermasalah atau membuang memecat SDM yang bermasalah daripada kamu kehilangan nyawa perusahaan kamu. Kalau misalnya secara operasi itu sudah bermasalah, maka tinggal menunggu waktu sampai strategis itu terjadi, bermasalah secara strategis. Tapi kalau kamu bisa menyehatkan operasional, kemungkinan nanti tidak akan sampai bermasalah secara strategis. Kalau sudah strategis itu kan berarti sudah kehilangan pangsa pasar dan sebagainya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada proses penyehatan. Proses penyehatan itu adalah usaha untuk mengembalikan pertumbuhan perusahaan. Tahapannya adalah evaluasi menyeluruh potensi kebangkrutan kita, kebangkrutan perusahaan. Yang kedua menyusun perencanaan penyehatan, implementasi rencana, stabilitas perusahaan dan menyiapkan arah pertumbuhan bisnis. Ini langkah ini bisa 2-5 tahun. Panjang sekali, Pak. Loh iya, ini resiko kalau misalnya mau perusahaan itu sehat. Kamu nggak bisa hari ini kamu sakit nih, misal kamu sakit jantung. Kamu mau tubuh kamu tuh sehat dalam waktu 1 bulan? Nggak bisa. Kamu harus olahraga rutin, kamu harus makan sehat, dan itu bisa bertahun-tahun baru kerasa efeknya. Sama seperti perusahaan, maksimal 8-14 bulan. Ini kan dikasih tahu kan di sini. Nah, ini adalah hasil dari riset ya, 8-14 bulan. Itu artinya kamu harus mentreatment perusahaan kamu itu minimal 8 bulan baru kelihatan efeknya. Itu kalau permasalahannya masih kecil. Kalau permasalahan sudah strategis bisa 5 tahun, apalagi perusahaan kamu besar banget seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah intervensi negara. Jadi intervensi negara itu bisa memberikan kebijakan ekonomi makro yang menyehatkan perusahaan, negara menyehatkan sektor keuangan, dan melakukan intervensi penyehatan sektor real. Nah, ini kalau misalnya ada intervensi negara, wah ini kita seneng banget. Makanya kan kemarin ada Sritex ya kalau nggak salah. Sritex itu kan sampai hutang berapa triliun dan mau diselamatkan ya sama negara. Nah, ini kenapa kok diselamatkan? Ya karena kalau ini bangkrut, ini kan perusahaan ini walaupun cuma satu perusahaan, dia mengakar. Kalau dia bangkrut, perusahaan-perusahaan lain yang menjadi distributornya, yang menjadi suppliernya ikutan bangkrut. Jadi bisa sistemik. Bangkrut itu merusak sistem ekonomi secara sistemik dalam suatu wilayah. Maka ada pasti intervensi negara untuk menyehatkan kembali perusahaan. Tapi ya kalau sudah diintervensi berarti kita mau diobok-obok perusahaan kita. Kalau diintervensi secara langsung, tapi kalau secara tidak langsung lewat penyehatan ekonomi makro, ya kita seneng-seneng aja kan seperti itu. Karena kita nggak diobok-obok. Tapi dalam kondisi terburuk ya, kondisi yang sangat terburuk,
kita harus siap melakukan strategi divestasi atau pengunduran diri dari kompetisi. Jadi kita harus memikirkan kenapa kita kadang-kadang nggak mau mundur. Ada kala ada yang bilang gini, jangan pernah pantang menyerah. Iya, tapi harus tahu kapan menyerah. Jadi benar bahwa kamu nggak boleh menyerah, tapi kamu harus tahu kapan menyerah. Kapan kamu menyerah? Ya ketika kamu sudah tidak melihat lagi peluang. Makanya ada yang mengatakan sabar. Sabar itu asal kata dari kata Arab sabar. Sabar itu artinya menahan diri, menahan emosi, menahan diri untuk kabur. Tapi sabar ini sebenarnya seperti wait and see. Jadi menunggu dan bertindak. Ketika sudah menunggu dan sudah ada momentum bertindak. Orang sabar tidak mesti harus menggunakan cara yang sama untuk bertahan. Einstein mengatakan, orang gila adalah orang melakukan hal yang sama berharap hasil yang berbeda. Jika kamu sudah melihat bahwa tidak bisa nih perusahaan diselamatkan, diulang-ulang dengan strategi yang sama, strategi apapun pasti sama, tetap sakit, tetap hancur, maka mau nggak mau harus mundur. Tapi pertanyaannya ketika kita mau mundur, ada beberapa halangan untuk kita mundur. Yang pertama tuh halangan keluar dari pasar, halangan keluar dari pasar secara psikologis, dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan beberapa strategi divestasi. Jadi kalau halangan keluar dari pasar itu karena kita merasa modal aktiva kita banyak di sini. Biaya untuk memutus hubungan bisnis, perjanjian bisnis, penaltinya besar. Ada efek negatif pada unit usaha kita yang lain kalau kita kabur dari kita menutup perusahaan tertentu yang kita anggap tidak sehat. Ada keengganan membebankan kerugian operasi karena kelihatannya kita tidak profesional. Ini grup ini nggak profesional, masa perusahaan ini unit usahanya bangkrut. Nah ini bisa menjadi penilaian negatif bagi para investor. Atau adanya regulasi pemerintah yang melarang kita untuk membangkrutkan perusahaan. Ada. Nah itu kan kalau misalnya dipandang perusahaan kita itu cukup besar, lalu sama pemerintah ya nggak boleh dibangkrutkan, nanti banyak pengangguran. Nah ini bisa dilarang sama pemerintah, mau nggak mau kita harus tetap bertahan. Nah harus ada beberapa halangan. Nah ada yang secara psikologis, ini berarti manajernya. Yang pertama, enggan mengakui kegagalan, misalnya harga dirinya itu harga diri secara manajemen ya kolektif, ada harga diri secara personal, ada ketidaknyamanan emosional, mengakui kegagalan, mengakui kekalahan. Biasanya manajer ini orang-orang yang harga dirinya tinggi dan semangat untuk mencapai capaian pribadi itu tinggi. Jadi kalau misalnya mereka harus mengakui bahwa perusahaan ini gagal, mereka itu sangat sulit. Atau ada yang terakhir itu kekhawatiran pihak lain mengambil alih unit bisnisnya malah sukses itu. Kan ini sakit ya. Udah kita udah usaha gagal pas dipegang sama orang lain kok lebih sukses. Nah, ini kan kita malu kan. Nah, ketika kita kayak gitu kan biasanya janganlah. Kita usahain dulu lah daripada nanti dipegang orang malah sukses gitu ya. Nah, terakhir itu adalah strategi divestasi. Yang pertama itu adalah menjual menyeluruh. Kita jual nih seluruh perusahaan atau mengubah unit bisnis yang lepas dari entitas perusahaan induk. Jadi supaya kita perusahaan ini kita lepas. Kita lepas itu dalam artian gini. Misalnya kita buat itu jadi perusahaan yang sendiri gitu, yang kita serahkan pengelolaannya pada perusahaan lain gitu ya. Atau yang terakhir itu adalah likuidasi, jadi benar-benar kita bangkrutkan. Jadi ada 3 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa bisnisnya ini udah nggak bisa nih, pilihan adalah kita jual nih, seluruhnya kita jual. Istilahnya kita serahkan dia untuk diakuisisi sama perusahaan lain. Yang kedua kita rubah unit usaha ini, kita lepas, tapi kita lepas pengelolaannya. Jadi kita suruh dia untuk dikelola sama perusahaan lain atau dikelola oleh unit bisnis dari perusahaan lain seperti itu. Atau yang ketiga itu adalah kita bangkrutkan, kita matikan perusahaan ini, benar-benar kita bubarkan seperti itu. Nah, itu saja mungkin ya materi kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya tutup dengan sebuah kata-kata terakhir ya. Ketika membicarakan visi dan membicarakan visi, lalu kita membicarakan strategi penyihatan perusahaan. Visi dan penyihatan perusahaan ini sangat terkait menurut saya, di mana
Ketika kita memiliki suatu visi, kita memiliki suatu pandangan kita terhadap kondisi ideal, itu sangat mempengaruhi kita menilai apakah perusahaan kita sakit atau sehat. Acap kali pemimpin yang tidak memiliki visi, dia tidak bisa bisa mengukur apakah perusahaan ini sakit atau sehat. Sama seperti ketika hidup kamu itu tidak tahu apa itu definisi orang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Akhirnya kamu nggak tahu kalau kamu itu sakit. Kamu harus punya pengetahuan, harus punya pandangan mengenai apa itu sosok yang dianggap sehat secara jasmani dan rohani. Ketika kamu sudah tahu sosok yang sehat secara jasmani dan rohani dan kamu memiliki tujuan yang harus kamu capai dalam hidup, maka disitulah kamu bisa menilai bahwa diri kamu ini sehat enggak secara jasmani atau rohani. Jadi kamu harus punya tujuan hidup. Dari tujuan hidup itu kamu bisa menilai bahwa apakah diri kamu ini kamu terdorong untuk menilai diri kamu, apakah diri kamu itu capable untuk mencapai visi, apakah diri kamu itu cukup sehat untuk bisa mengejar visi kamu. Dari situlah kamu bisa menilai diri kamu itu sehat atau sakit. Jadi perusahaan-perusahaan yang sakit ini biasanya perusahaan-perusahaan yang diawali dari terlupanya visi mereka, apa yang mereka perjuangkan. Baru akhirnya terbawalah mereka kepada capaian-capaian praktis yang di kemudian hari ternyata memberikan keuntungan jangka pendek lalu merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Oke, sekian untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.